Halo, selamat pagi anak ibu. Hari ini tanggal 26 Januari 2021, kita mau belajar dari tema 6, subtema 2, pembelajaran 4. Untuk pembelajaran 4 ini ada 3 pelajaran yang harus kita bahas hari ini. Yang pertama, pelajaran bahasa Indonesia mengenai membuat pertanyaan dari teks. Pelajaran kedua, pelajaran IPS mengenai bentuk interaksi sosial dalam pembangunan ekonomi. Dan untuk pelajaran ketiga, yaitu pelajaran PKN mengenai hak dan kewajiban. Nah, nanti Ibu akan memberikan video untuk penjelasan pelajaran bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Ibu harap kamu semua dapat menyaksikannya supaya nanti Ibu bisa memberikan tugas dan kamu bisa mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Selamat menyaksikan video yang Ibu berikan ini. Pertama-tama kita akan membahas muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang membuat pertanyaan dari teks. Pernahkah kamu membuat pertanyaan untuk mendapatkan informasi penting dari sebuah teks? Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mencoba membuat pertanyaan dari sebuah teks untuk mendapatkan informasi penting dari teks tersebut. Informasi pada teks dapat kamu ketahui dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Nah, pertanyaan tersebut kalian buat pertanyaannya dan juga jawabannya. Nah, setelah itu kalian dapat menentukan apa saja informasi penting yang terdapat di dalam teks. Sebelum itu, kita akan mengingat kembali kata tanya apa saja yang dapat digunakan untuk membuat kalimat tanya. Yaitu yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau peristiwa. Kemudian kata tanya siapa. Siapa ini digunakan untuk menanyakan seseorang. Kemudian mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Berikutnya kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya berikutnya di mana. Di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat. Dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan suatu peristiwa. Jadi kata tanya ini setelah kalian ingat kembali dapat kita gunakan untuk membuat kalimat tanya dari sebuah pertanyaan. Sekarang kalian baca teks berikut ini dengan cermat. Ya, setelah membaca teks ini, mari kita mencoba untuk membuat pertanyaan dari teks tersebut. Ya, kita akan coba buat kalimat tanya. Pertanyaannya adalah yang kita coba, mengapa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda? Nah, di sini kata tanya yang kita gunakan adalah mengapa. Ya, mengapa ini tadi digunakan untuk menanyakan sebuah alasan. Jawabannya adalah karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Jadi, seperti ini ya cara membuat pertanyaan dari sebuah teks. Sekarang coba kalian lihat gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, ini adalah gambar nelayan yang baru saja pulang melaut. Sekarang kita akan masuk pada muatan IPS. Nelayan itu berangkat melaut pada malam hari dan dini hari. Jadi mereka melaut ke tengah laut dan mereka menebarkan jala untuk menangkap ikan. Nah, ketika mereka sudah selesai menangkap ikan di laut, mereka kembali ke pantai pada siang hari. Nah, ketika kembali ke pantai, mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu ke daratan. Jadi,
Seperti ini peristiwa menggeser perahu ke daratan. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan bangsa kita. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah adanya interaksi antar individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan. Salah satu interaksi individu dan kelompok pada masyarakat pesisir adalah jual beli ikan seperti ini. Ya, ini adalah contoh interaksi dalam pembangunan ekonomi, ya, pelelangan ikan. Nah, kegiatan jual beli ikan yang berlangsung ini dapat menciptakan pembangunan ekonomi di daerah pesisir. Sekarang coba perhatikan gambar pelelangan berikut ini. Nah, kira-kira siapa saja ya yang terlibat di dalam kegiatan pelelangan ikan ini dan apa saja peran mereka? Diperhatikan gambarnya. Yang terlibat di dalam pelelangan ikan ini pertama adalah yang ibu beri tanda lingkaran. Ya, ini adalah nelayannya. Nelayan ini terlibat ya dalam pelelangan ikan. Kemudian, yang ibu beri lingkaran lagi ini adalah juru lelangnya. Kemudian, siapa lagi yang terlibat? Ya, yang terlibat berikutnya adalah para pembelinya. Jadi ini ada beberapa orang yang terlibat dalam pelelangan ikan. Ada nelayan, ada juru lelang, dan ada pembeli. Apa saja ya peran-peran mereka? Nah, sekarang diperhatikan kembali. Tadi yang pertama ada nelayan. Siapa yang tahu apa peran nelayan di sini? Ya, peran nelayan dalam kegiatan ini adalah menangkap ikan di laut. Kemudian, apa perannya juru lelang? Benar, perannya juru lelang adalah menawarkan harga jual kepada pembeli. Dan satu lagi adalah pembeli. Apa ya perannya pembeli? Betul sekali, perannya pembeli adalah membeli ikan tersebut dari nelayan. Kemudian, kita akan belajar lagi tentang hak dan kewajiban. Kita akan masuk pada muatan PPKN. Kemarin kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban. Nah, jadi setiap warga negara, apapun itu kegiatannya, memiliki hak dan kewajiban tertentu. Seperti pada kegiatan pelelangan ikan ini. Nah, setiap orangnya memiliki hak dan memiliki kewajiban yang berbeda-beda. Ya, jadi setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ini punya hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Nah, kita akan bahas dua saja di sini, yaitu yang pertama, hak dan kewajibannya dari nelayan. Coba, apa haknya dari nelayan? Iya, haknya nelayan adalah mendapatkan uang hasil penjualan ikan. Kemudian, siapa yang tahu kewajibannya nelayan? Betul, kewajibannya nelayan adalah menyediakan ikan dengan kualitas baik. Sekarang, kita akan ke juru lelang. Nah, apa haknya si juru lelang ini? Betul, haknya juru lelang adalah mendapatkan jasa dari penjualan ikan. Kemudian, apa kewajibannya juru lelang? Kewajibannya adalah memberikan informasi harga ikan dengan benar. Ingat, dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban kita harus dilaksanakan dengan seimbang dan penuh dengan tanggung jawab. Siap ya menjadi orang yang melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab? Jika kalian siap, kalian berarti anak-anak yang hebat. Nah, bagaimana anak-anak Ibu dengan penjelasan di dalam video yang Ibu berikan? Ibu harap kamu bisa mengerti dan memahami apa saja yang dijelaskan di dalam video tadi.
Nah, sekarang Ibu tidak perlu lagi banyak memberi penjelasan untuk pelajaran ini. Hanya Ibu mau memberikan kamu tugas yang Ibu ambil dari buku paket kita, buku tema 6, subtema 2, pembelajaran 4. Nah, untuk tugas kamu bahasa Indonesia pada halaman 56 sampai 57. Nah, di situ kamu lihat halaman 56, ayo menulis. Kerjakan latihan berikut berdasarkan perintah yang diminta. Nah, ada soal 1 sampai 3. Di situ, Nak, kamu lihat dulu soal nomor 1. Baca kembali teks cara menanam padi organik secara tradisional. Maksudnya, kamu disuruh untuk membaca teks pada halaman 55 sampai 56 yang berjudul cara menanam padi organik secara tradisional. Selesai kamu membacanya, lalu kamu kerjakan nomor 2 sampai nomor 3. Nah, di nomor 2 itu kamu hanya mencari judul dan gagasan utama tiap paragraf teks tersebut pada kolom berikut. Nah, nomor 2 ini kamu cari apa judul yang kamu baca tadi, lalu kamu cari apa gagasan utama pada setiap paragraf-paragraf pada teks halaman 55 sampai 56 yang berjudul cara menanam padi organik secara tradisional. Dan nomor 3, buatlah pertanyaan dan jawabannya berdasarkan teks tersebut. Gunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Nah, ini untuk nomor 3 kita sudah mempelajari tentang kalimat tanya. Sekarang kamu mengulang kembali tentang kalimat tanya. Nah, untuk tugas kamu nomor 3, kamu hanya membuat pertanyaan dari teks halaman 55 sampai 56, lalu kamu jawab. Itu saja untuk tugas kamu bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya untuk tugas kamu, tugas pelajaran IPS pada halaman 58 bagian atas. Nah, kamu lihat di situ, perhatikan gambar-gambar berikut. Di situ ada 4 gambar. Nah, untuk tugas kamu yaitu kamu menuliskan bentuk-bentuk interaksi sosial dalam gambar-gambar tersebut. Lalu tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, di situ pun sudah diberi contoh pada nomor 1 atau gambar nomor 1. Keadaan alam atau daerah yaitu pantai atau perkampungan nelayan. Interaksi sosial yang terjadi yaitu transaksi jual beli ikan hasil tangkapan nelayan. Nah, selanjutnya untuk gambar nomor 2 sampai gambar nomor 4, kamu cari lagi apa keadaan alam atau daerahnya. Lalu interaksi sosial apa yang terjadi pada gambar nomor 2 sampai gambar nomor 4. Itu tugas untuk pelajaran IPS. Nah, untuk pelajaran PKN, tugas kamu pada halaman 59 bagian bawah. Kamu lihat di situ, ayo diskusi. Diskusikanlah bersama temanmu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari peranan masyarakat berikut. Nah, di situ ada peran masyarakat dari 1 sampai 6. Nah, tugas kamu yaitu cari apa peran masyarakat. Tugas kamu yaitu kamu hanya mencari hak, kewajiban, dan tanggung jawab peran masyarakat tersebut. Nah, kamu kerjakan dari 1 sampai 6. Itu saja tugas kamu untuk pelajaran IPS. Ibu harap kamu semua bisa mengerti dan memahami apa saja yang Ibu berikan tugas kamu di pembelajaran 4 ini pada tanggal 26 Januari 2021. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Terima kasih.